Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkaitan bulan Oktober adalah bulan misi, maka hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul memberitakan keselamatan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang memberitakan keselamatan, berarti di situ kita belajar untuk kita itu membuat orang lain tertarik dengan Injil, membuat orang lain tertarik dengan Yesus. Tentunya di dalam melakukan rekrutmen supaya banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membutuhkan waktu yang tidak singkat, tetapi membutuhkan proses di dalam apa yang kita lakukan. Saya yakin dan percaya kalau saudara punya sesuatu yang baik, saudara nggak akan keep sendiri, tetapi kalau sesuatu itu baik, saudara akan bagi-bagikan. Saya masih ingat bahwa jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, beberapa jemaat yang diberkati Tuhan, yang secara berkat berkecukupan, tidak mengkip berkat itu sendiri, tetapi saya masih ingat bahwa ketika pandemi banyak jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan membagi-bagikan apa yang mereka punyai kepada setiap orang yang membutuhkan, membagikan sembako bagi setiap jemaat yang ada. Bahkan itu berlangsung masih continue sampai sekarang. Saya yakin sesuatu yang baik tidak akan kita keep sendiri, kita simpan sendiri, kita nikmati sendiri. Tetapi sesuatu yang baik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membagikannya, mensuplainya kepada setiap orang yang membutuhkan. Begitu juga Injil. Injil merupakan kabar baik, keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita tidak mungkin menyimpannya sendiri, tetapi kita harus membagikannya sehingga banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Alkitab berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, menarik sekali, sebuah fenomena terjadi ketika jemaat mula-mula mulai terbentuk. Ini jemaat mula-mula berdirinya gereja. Sehingga ayat ini kita jadikan patokan harus seperti apakah gereja di era modern hari ini. Kita kiblatnya harus meniru jemaat mula-mula. Tentunya esensi teladan mereka harus kita tiru. Nah saudara, menarik sekali, pada waktu itu gereja mulai terbentuk pada zaman Kisah Para Rasul. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang percaya, Alkitab berkata mereka disukai semua orang. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, menarik sekali, orang-orang Kristen disukai semua orang. Dan dampaknya adalah Tuhan tiap hari menambahkan dengan member-member yang baru, orang-orang yang baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditambahkan Tuhan terus sehingga terjadi penuaian besar-besaran. Nah menarik sekali, banyak orang terima Yesus karena pada waktu itu melihat kehidupan jemaat mula-mula. Menurut saya ini sebuah metode penginjilan yang harus kita hidupi. Selain kita one on one ketemu penginjilan dan dengan berbagai macam cara, tetapi gereja pada era modern perlu mencontoh jemaat mula-mula di dalam teknik mereka memberitakan Injil. Mereka tidak banyak bicara saudara, mereka tidak banyak debat dengan agama-agama lain, tetapi mereka memberikan teladan hidup, yaitu sikap saling tolong-menolong, yaitu sikap di mana jemaat mula-mula suka menolong sesamanya. Waktu itu jemaat mula-mula yang berkecukupan menjual apa yang mereka miliki, kemudian uang itu mereka distribusikan kepada jemaat-jemaat miskin sesuai dengan kebutuhan mereka. Jemaat mula-mula mempunyai esensi teladan, mereka suka saling menolong, mereka memperdulikan sesama anggota jemaat. Dan saudara harus tahu pada kondisi pada waktu itu ada gap yang tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga gap yang tinggi itu juga selain
terlihat dalam situasi sosial, ternyata gap yang tinggi antara yang kaya dan miskin juga terlihat dalam bait Allah. Makanya Yesus sering menyindir ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para pendeta pada waktu itu. Yesus sering menyindir, orang kaya kamu tempatin di barisan paling depan, orang miskin kamu tempatin di belakang, bahkan sampai di luar. Yesus mengkritik tindakan kaum agamawan pada waktu itu ketika ibadah. Orang kaya dapat privilege tertentu, dapat kursi VIP, orang miskin tidak diperhatikan. Sehingga gap ini menjadi nyata di dalam kehidupan budaya Yahudi pada waktu itu, bahkan di dalam tempat ibadah. Yesus mengecam hal itu. Karena itu, ketika gereja terbentuk oleh jemaat mula-mula, gap itu diruntuhkan, saudara. Yang kaya dan yang miskin tidak ada gap, tapi mereka ngeblend jadi satu. Yang kaya mensupport yang miskin menghormati yang kaya, sehingga mereka menjadi jemaat yang bersatu dalam kasih saling tolong menolong. Ada perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal kedua ayat 47, ketika orang-orang lain melihat teladan hidup jemaat mula-mula yang sudah tidak membeda-bedakan antara orang yang menengah ke atas dan menengah ke bawah, ketika orang lain melihat kehidupan orang Kristen di jemaat mula-mula, di mana mereka saling membantu, tidak membeda-bedakan status ekonomi, mereka saling membantu, saling menolong. Ketika mereka melihat teladan itu, jemaat mula-mula begitu penuh kasih dan penuh perhatian terhadap sesama. Orang lain melihat dan orang lain suka dengan kehidupan mereka, saudara. Perhatikan, yang disukai oleh orang lain adalah kehidupan mereka, penuh dengan semangat saling menolong dan mengasihi. Sehingga banyak orang menggabungkan diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Metode ini yang harusnya kita contoh oleh gereja-gereja. Bagaimana Injil bisa diberitakan kalau di dalam gereja ada gap antara kaum menengah ke atas dan kaum menengah ke bawah? Bagaimana mungkin Injil bisa diberitakan? Jemaat mula-mula memberikan sebuah kritik kepada gereja modern pada hari ini. Karena itu, kalau kita ingin banyak jiwa-jiwa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari mulai dengan mengembangkan sikap yang baik, saling menolong, saling membantu sesama kita. Menurut saya, salah satu penginjilan yang relevan pada era hari ini yaitu saudara sebagai gereja, kita sebagai gereja, kita sebagai jemaat harus saling tolong menolong dan saling memperdulikan di tengah-tengah gereja yang sedang dilanda sikap tidak peduli. Menurut saya itu merupakan salah satu metode penginjilan yang relevan dan tepat. Salah satunya yaitu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan saling memperdulikan sesama member, sesama anggota, sesama jemaat, untuk saling menolong, saling membantu. Maka ketika orang dunia melihat, mereka akan menyukai kita dan mereka akan menggabungkan diri dengan kita. Karena itu mari bersama-sama kita benahi moralitas kita. Mari kita saling membantu, saling memperdulikan, saling menolong, be kind terhadap sesama, sehingga ketika orang lain lihat kita, mereka terinspirasi lebih aktif untuk beribadah. Mereka terinspirasi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Kemudian Yesus menyembuhkan yang sakit. Yesus memberikan mujizat 5 roti 2 ikan. Alkitab berkata Yesus berkeliling untuk berbuat baik. Yesus menaburkan kebaikan sehingga banyak orang-orang yang mengikutinya. Ini panggilan bagi gereja, ini panggilan bagi kita, supaya kita senantiasa menjadi teladan, berbuat baik, saling membantu, saling menolong sesama kita. Sehingga banyak jiwa yang akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan melihat perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.